Kisah terbesar adalah kisah perselingkuhan nanti. Itu yang saya lihat. Kalau penyanyi ada ya, ada, tapi yang saya lihat tidak terlalu heboh. Karena yang penyanyi kayaknya takutnya hebohnya kasus narkoba, tertangkap narkoba. Setelah itu yang meninggal juga ada, seperti itu. Oke, usia yang lumayan umur 30-an ya, yang saya lihat seperti itu, 30-an. Tak terasa, tahun 2025 akan segera berakhir dalam hitungan jam. Di bawah naungan Sio Ular Kayu, tahun ini diwarnai beragam peristiwa menggemparkan yang menyita perhatian publik, khususnya di dunia selebriti tanah air. Mulai dari kabar perceraian, isu perselingkuhan, hingga berita duka yang mengguncang jagat maya, semuanya silih berganti menghiasi pemberitaan sepanjang tahun. Menjelang pergantian tahun ke 2026, terasa penasaran publik pun semakin besar mengenai apa yang akan terjadi di masa mendatang. Dalam kesempatan kali ini, Nyai Dewi Rantian mencoba menerawang dan mengungkap gambaran peristiwa yang diprediksi akan terjadi di tahun 2026, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan para selebriti. Oke, untuk artis jawaban saya keadaan untuk artis sama aja ya, tidak ada perubahan. Keadaan seperti itu. Cuman ya pasti yang ada perceraian, setelah itu perselingkuhan juga ada. Setelah itu tertangkap narkoba juga ada. Setelah itu yang meninggal juga ada, seperti itu. Kalau penyanyi ada ya, ada, tapi yang saya lihat tidak terlalu heboh. Karena yang penyanyi kayaknya takutnya hebohnya kasus narkoba, tertangkap narkoba. Laki-laki, saya tak mau berapa banyak, tapi yang saya lihat ada seorang laki-laki yang tertangkap. Oke, kalau yang ada yang sudah usia lebih lanjut, mungkin dia udah sakit, yang saya lihat bekas dia sakit stroke. Setelah itu ada juga yang lumayan muda, nggak muda banget ya, mungkin sekitar 30 ke atas gitu, ada karena kecelakaan seperti itu. Dari sekian banyak ramalan yang diterawang olehnya, Nyai Dewi Rantian memprediksi bahwa tahun 2026 akan diwarnai oleh sebuah kisah besar yang menghebohkan publik. Ia menyebut akan muncul kasus perselingkuhan yang melibatkan seorang artis ternama, yang pada akhirnya membuat pernikahan yang telah lama dibina harus berakhir kandas. Kisah ini diyakini akan menjadi sorotan utama, menyita perhatian masyarakat luas, dan kembali mengguncang dunia hiburan tanah air. Kisah terbesar adalah kisah perselingkuhan nanti. Itu yang saya lihat. Lumayan pernikahan yang sudah lumayan lama dan dia ada perceraian, dan juga ada kasus yang pernah perselingkuhan. Setelah itu dia menikah, tapi yang saya lihat akan ada perceraian kembali. Ada artis yang naik pelaminan, ada yang masih, jawaban saya masih muda ya, yang untuk pernikahan. Setelah itu yang sudah bercerai, setelah itu dia menikah juga ada. Oke, usia yang lumayan umur 30-an ya, yang saya lihat seperti itu, 30-an. Meski pergantian tahun sudah di depan mata, terasa penasaran netizen terhadap sejumlah kasus yang masih menggantung belum juga mereda. Sebut saja kasus yang menyeret nama Nikita Mirzani hingga Inara Rusli, yang hingga kini masih terus menjadi perbincangan hangat di jagat maya. Menurut ramalan Nyai Dewi Rantian, kedua kasus tersebut belum akan menemukan titik akhir dalam waktu dekat. Ia menerawang bahwa persoalan ini akan terus berlanjut hingga tahun 2026, bahkan berpotensi semakin memanas dan menyita perhatian publik dengan berbagai perkembangan baru yang tak terduga. Kalau untuk di tahun depan ya, yang saya lihat untuk Mbak Niki ini kayaknya sih akan tetap lanjut ya, kasus seperti ini akan tetap berlanjut. Setelah itu Mbak siapa tadi? Inara ini juga akan tetap berlanjut, yang saya lihat seperti itu. Dalam setiap pergantian tahun,
keberuntungan dan nasib kurang baik diyakini akan silih berganti menghampiri siapa saja. Menurut penerawangan Nyai Dewi Rantian, tahun depan akan menjadi tahun penuh hoki bagi mereka yang berada di bawah naungan shio kayu. Sebaliknya, shio logam diprediksi akan menghadapi sejumlah tantangan dan situasi yang kurang menguntungkan. Tak hanya memaparkan ramalan, Nyai Dewi Rantian juga turut memberikan peringatan agar setiap orang tetap waspada, berhati-hati dalam mengambil keputusan, serta lebih bijak menyikapi setiap peluang dan cobaan yang datang di tahun mendatang. Oke, kalau untuk zodiak saya kurang begitu paham karena saya tidak di bidang itu ya. Tapi untuk unsur saya akan kasih tahu di tahun api adalah yang hahuki adalah orang kayu, setelah itu orang tanah. Ya, yang perlu diperhatikan adalah orang logam. Karena orang logam dan orang api, karena api ketemu api itu biasanya ciong, tidak begitu hoki. Dan juga kalau untuk orang logam perlu berhati-hati untuk kesehatan, setelah itu hati-hati ditipu, harus pintar-pintar mengatur keuangan. Oke, yang perlu diperhatikan adalah orang yang lahir unsurnya adalah unsur logam. Unsur logam itu berapa? Unsur logam tuh tahun berapa? Tahun kayak angka kosong di belakang, 0 dan 1, kayak 91, 90, tahun 2000, 2001. Itu perlu berhati-hati banget ya. Yang perlu diperhatikan karena kenapa? Mereka punya rezekinya ada, tapi ada uang yang akan keluar karena tertipu. Jadi harus hati-hati banget. Setelah itu masalah kesehatan mereka juga harus berhati-hati banget. Untuk orang api, tahun depan juga api itu angka kayak 97, 96 atau 86, 87 seperti itu. Mereka harus berhati-hati juga. Kenapa? Jawaban saya karena tahun 2026 ini adalah tahun yang membuat perasaan mereka akan tidak baik-baik aja. Yang berumah tangga takutnya akan ada perceraian. Yang yang belum menikah takutnya gagal untuk menikah. Jadi perlu diperhatikan banget. Yang saya lihat sih ada yang pertengahan, ada yang udah mau memasuki akhir tahun, di awal tahun juga ada. Mungkin bulan 3, bulan 4 ada gitu. Mungkin yang saya lihat mau masuk dari bulan 7, 8, 9 seperti itu. Belum berhenti sampai di situ, Nyai Dewi Rantian juga menerawang adanya peristiwa besar lain yang patut diwaspadai pada tahun 2026. Di bawah naungan shio kuda api, ia memprediksi akan terjadi bencana alam yang cukup mengkhawatirkan. Mulai dari potensi gunung meletus, gempa bumi, hingga angin puting beliung yang diperkirakan menerpa salah satu kota di Indonesia. Peramalan ini pun menjadi pengingat agar masyarakat lebih waspada dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terburuk di tahun mendatang. Di tahun 2026 nanti, kalau saya lihat ini adalah tahun kuda api. Jadi untuk permasalahan bencana ya, di tahun 2026 ini, di awal tahunnya pasti akan ada banyak banjir. Dari akhir tahun pun sudah banyak yang banjir. Tapi di tahun 2026 nanti, akan ada gunung yang akan meletus, kayak gunung berapi ya. Ada setelah itu angin puting beliung kencang, angin itu terlalu kencang di tahun 2026. Setelah itu di akhir tahun ya pasti akan ada, biasa lah ya. Sudah kita tuh di akhir tahun tuh pasti akan ada bencana ya, seperti air, musibah banjir, dan juga yang perlu diperhatikan di tahun 2026 di pertengahan tahun tuh yang saya lihat akan ada gempa di daerah Sulawesi seperti di Palu seperti itu. Ada yang perlu diperhatikan adalah air laut turun, air laut ini yang naik ke darat ya. Perlu diperhatikan itu musibah yang seperti itu. Setelah itu akan ada kebakaran yang lumayan banyak di tahun depan seperti di pemukiman. Setelah itu di daerah ada juga yang satu perkantoran yang lumayan besar yang terbakar. Ya perlu diperhatikan, takutnya ada gempa. Kalau ada gempa pasti takutnya ada longsor ya. Yang perlu diperhatikan banget kayak gitu. Dan juga di akhir tahun hujan yang lumayan deras yang diperhatikan di daerah Bandung, Jawa Timur, Malang. Setelah itu daerah kayak di Banten juga sama seperti itu. Oke, kalau untuk tsunami ya saya lihat sih enggak ya, cuman nanti akan ada gempa besar, yang saya lihat ada gempa besar.
Itu yang saya lihat. Kalau tsunami sih enggak, tapi air laut naik ke darat itu ada. Tapi itu mungkin air rob ya. Jadi kayak daerah Semarang perlu diperhatikan juga. Setelah itu di daerah Jakarta Barat, di daerah itu seperti itu. Sulawesi yang saya agak was-was itu, yang saya lihat itu Sulawesi. Takutnya ada gempa yang lumayan besar seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.